Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Emilia Rosa, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, jurusan Peternakan Prodi Budidaya Ternak. Di video kali ini kita akan membahas mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, untuk pembahasannya saksikan video selanjutnya. Keadaan hewan yang kebutuhan hidup alamiah terpenuhi. Menurut Rowling 1993, hewan mendapatkan 5 kebebasan dalam hidupnya, sehingga hewan dalam kondisi yang baik, sehat badan maupun mentalnya, di mana proses biologis berjalan lancar, merasa senang atau nyaman, dan hidup dalam habitat yang sesuai untuk dapat menampilkan perilaku alamiah dengan leluasa. Nah, selanjutnya itu mengenai sasaran animal welfare atau kesejahteraan hewan, di mana sasaran animal welfare adalah semua hewan yang berinteraksi dengan manusia, di mana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan, bukan yang hidup di alam. Dalam hal ini adalah hewan liar dalam kurungan, yakni lembaga konservasi dan laboratorium. Hewan ternak dan hewan potong, yaitu ternak besar atau ternak kecil, hewan kerja dan hewan kesayangan. Baik, selanjutnya itu penjelasan 5 konsep animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang pertama yaitu freedom for hunter and deers, di mana bebas dari rasa lapar dan haus, senantiasa dapat menyediakan secara terus-menerus akses untuk mendapatkan makanan dan minuman untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup hewan. Yang kedua yaitu ada freedom from discomfort, atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman, senantiasa memberikan kesempatan untuk beristirahat, berteduh, untuk melindungi hewan dari sekaman lingkungan atau cuaca buruk yang panas ataupun dingin, sehingga hewan merasa nyaman dan mampu berproduksi secara optimum. Yang ketiga yaitu ada freedom for pain, injury, and disease, di mana bebas dari rasa luka, penyakit, dan sakit, yakni senantiasa mencegah hewan dari hal-hal yang menyebabkan sakit, luka, dan penyakit dengan melakukan tindakan preventif, kuratif, dan keempat yaitu ada freedom from fear and distress, yakni bebas dari rasa takut dan penderitaan, senantiasa memperlakukan hewan dengan baik secara etika dengan menghindari perlakuan yang menyebabkan ketakutan dan penderitaan sehingga hewan dapat memenuhi hak-hak kehewanannya. Yang terakhir yaitu freedom to express normal behavior atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami, senantiasa memberikan kebebasan kepada hewan untuk mengekspresikan perilaku alaminya dengan menyiapkan ruang lingkungan serta fasilitas yang sesuai dengan kelompok-kelompoknya, menurut Abrianto 2009. Selanjutnya itu mengenai undang-undang yang mengatur animal welfare atau kesejahteraan hewan. Salah satunya itu ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak. Nah, selanjutnya itu mengenai hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium. Namun sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu hewan laboratorium. Nah, secara umum yaitu hewan yang dipelihara secara intensif di laboratorium. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009, yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia. Nah, dapat meliputi semut sampai gajah selagi hewan itu dipelihara khusus di laboratorium. Sedangkan secara sempit yang tercakup dalam hal adalah mencit, tikus, marmut, dan kelinci, unggas, dan hewan relatif kecil yang disiapkan untuk eksperimental. Nah, adapun hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan hewan sebagai hewan percobaan dengan mempertimbangkan kesejahteraan hewan laboratorium. Di antaranya itu tujuan eksperimen, spesies hewan, durasi discomfort atau distress, jumlah hewan, potensi realistik pencapaian tujuan, durasi eksperimen, lama hidup hewan, kualitas perawatan hewan, kemungkinan timbul nyeri,
serta kredibilitas peneliti. Manfaat dari animal welfare atau kesejahteraan hewan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan rasa kasih sayang pada manusia dan dapat meminimalkan perlakuan kejam terhadap hewan. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan hasil ternak yang berkualitas. Ternak yang stres dan penderitaan atau kesakitan sebelum dipotong, apalagi mati sebelum dipotong, akan menghasilkan daging yang tidak berkualitas baik. Sebaliknya, ternak yang tidak stres dan tidak menderita atau kesakitan akan menghasilkan daging yang berkualitas baik, yaitu daging yang tidak rusak atau tidak merasa luka, daging yang aman, sehat, utuh dan halal atau biasa disingkat dengan ASUH, daging yang lembut atau tidak alot, warna cerah, segar dan lembab. Ya, selanjutnya yaitu penjelasan tentang tipe-tipe kandang dan apakah sudah termasuk dalam animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, adapun jenis tipe kandang di sini yang saya pilih yaitu pengemukan untuk kambing. Nah, jika dilihat dari tipe kandang kambing yang berada di kampus 2 Polbangtan Goa sudah mencakupi beberapa syarat kebebasan ternak dan animal welfare itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya yang pertama yaitu freedom for hunger and thirst atau bebas dari rasa lapar dan haus. Nah, hal ini dapat dilihat dari kemudahan ternak dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka kehendaki. Nah, yang kedua yaitu freedom for discomfort atau bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Nah, dapat dilihat bahwa tipe kandang tersebut sudah cukup membuat ternak yang ada di dalam kandang merasa nyaman serta terlindungi dari panas dan hujan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu freedom for pain, injury, and disease. Nah, bebas dari luka, penyakit, dan sakit. Hal ini dapat dilihat dari keadaan kandang yang selalu terjaga kebersihannya, sehingga dapat meminimalisir faktor penyebab penyakit pada ternak tersebut. Yang keempat yaitu freedom for fear and distress atau bebas dari rasa takut dan penderitaan. Dapat dilihat dari kondisi kandang yang terpisah antara ternak yang satu dengan ternak yang lainnya, sehingga ternak tidak bisa saling menyakiti satu sama lain. Yang kelima yang terakhir yaitu freedom for express normal behavior atau bebas mengekspresikan perilaku normal dan alami. Nah, hal ini ditinjau dari luasnya kandang sehingga ternak leluasa dan dalam mengekspresikan perilaku normalnya masing-masing. Ya, jadi itu tadi penjelasan mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan. Nah, di akhir video ini saya ingin menceritakan sedikit alasan saya mengapa berkuliah di Polbangtan Goa. Jadi, saya ingin menjadi bagian yang ikut serta dalam mengembangkan teknologi di bidang peternakan. Dan juga, saya melihat banyaknya harapan yang akan membekali saya untuk berwirausaha dan menjadi job creator, yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peternakan milenial yang akan membangun peternakan modern dan fondasi kesejahteraan peternak.